번쩍 뜬 눈을 깜빡 머린 핑핑핑 돌아 상상도 못한 드라마 저 씬을 찍어볼 타임 이제부터 시작된 챌린지 아마 쉽지는 않겠지 긴장해 팽팽하게 baby Vamos amigo 무한히 펼쳐진 your levels 끌리는 카드를 뒤집어 고민은 너 어서 begin 1부터 N까지 선택해봐 oh 기대된다 Right now open it up 저 하늘 위를 surfing 이 바다 속을 flying 모든 걸 펼쳐도 좋아 Are you ready? Ara? Lama? Iya, Kenapa kaget? Itu apa? enggak, ini cuma ada sampah di loker aku. Ayo ke kantin. Arah? Sana? Aku baru mau ke kantin sama Arfan. Udah telat, bentar lagi bel. Oh iya, tadi aku dengar kamu dipanggil kepala sekolah ya? Kenapa? Oh, itu. Masih nanyain soal kasus kemarin. Terus, tadi aku juga dengar info kalau sekolah bakal ngadain camping. Oh, kirain kenapa? Semuanya oke kan? Aman dong, kamu tenang aja. Ini manusia apa enggak sih? Gantengnya itu loh, kebangetan. Mau pulang bareng gak? Kamu nyembunyiin sesuatu kan? Kepala sekolah tadi bilang apa? Gak ada apa-apa kok, aku cuma lagi gak enak badan aja. Kamu bisa nyetirnya lebih cepet gak? Oh, bisa. Sorry ya. Apa kita mampir dulu ke rumah sakit atau ke apotek? Gak perlu kok, aku cuma mau istirahat di rumah aja Arfan. Makasih ya. Kamu nggak perlu turun, langsung balik aja ya. Makasih Arfan, aku seneng banget bisa pulang bareng. Maaf ya, dari tadi aku cuma banyak diem. Gak apa-apa, istirahat aja. Besok kalau sekolah biar aku yang jemput. Kabarin aja ya, lewat chat. Oke, makasih Arfan. Jadi ini benar ada kaitannya sama kasus itu. Sore ini aku bakal datang sendiri ke kantor polisi. Lebih tepatnya kepala sekolah yang jadi wali aku. Aku jadi ragu, Adit ada hubungannya dengan masalah ini. Tapi bisa jadi enggak. Kan dia anak kepala sekolah. Mana tahu tadi cuma dipanggil karena ada urusan pribadi. Makanya, mulai sekarang kita kerjasama untuk cari tahu semuanya. Cuma kita berdua. Bakalan susah. Kita nggak punya koneksi apapun.
Masalahnya ini bersangkutan sama orang-orang penting. Koneksi? Iya, coba kamu bayangin. Kita cuma ngandelin kekuatan yang gak tahu kapan bisa digunain. Dan rencana yang belum tentu bisa selesai dalam waktu dekat. Kamu inget kan? Waktu kita udah gak lama lagi. Kenapa? Aku tahu. Harus ajak siapa buat dapetin koneksi itu. Siapa? Intinya nanti waktu kamu sampai di kantor polisi, kamu harus bisa baca situasinya. Dan kalau polisi nyebut soal penutupan kasus itu, coba kamu tanya, tapi dengan ekspresi polos dan gak tahu apapun. Kenapa jantung aku deg-degan gini? Udah kayak mau ngedate aja sama Arvanda. Harusnya tadi aku bilang ke Zain kalau aku nervous gini. Relax, tenang Araina. Ini cuma sesi tanya jawab antar polisi dan rakyat biasa. Lebih tepatnya siswi SMA. Araina! Zain, kamu kok di sini? Ini, Apa ini? Permen. iya, kalau lagi gugup terus makan yang manis-manis, bakal lebih tenang. Kok Zain bisa tahu aku lagi gugup ya? Wah, makasih Zain. Kamu tahu aja. Ya udah, aku tunggu di sini. Sana masuk. Hai, udah lama ya kita nggak ketemu. Aku kaget tahu pas kamu ajak aku ketemuan. Ada apa? Kamu nyari aku pasti karena sesuatu, right? Karena kamu udah tahu, aku gak akan basa-basi lama. Aku butuh koneksi kamu. Wait, what? Iya, Jangan bilang ini soal perempuan itu lagi. Kamu gak bisa pakai koneksi papa kamu, terus kamu minta ke aku. Perempuan itu mau apa lagi, Zain? dia gak pernah minta apapun. Aku yang nawarin bantuan ke dia. Benar kan? Dia butuh bantuan lagi. Sampai kapan kamu akan terjebak dengan semua beban yang dia berikan? Aku bisa kok gantiin posisi dia tanpa harus ngebebanin kamu. Jadi kamu mau bantu aku atau enggak? Jangan bahas hal yang gak perlu. Aku gak punya banyak waktu. Oke. Tapi kamu tahu kan? Semua yang aku berikan ke kamu itu nggak ada yang gratis. Masih sama aja ya? Apa yang kamu mau kali ini? Simpel aja.
Oke, deal. Aku juga berencana untuk itu. Deal. Kamu tahu kan, Zain? Apa akibatnya kalau kamu ingkar janji ke aku? Aku bukan orang bodoh. Aku mau kita mulai rencananya besok. Aku gak punya banyak waktu. Tunggu. Kalau kamu gak mau makan, seenggaknya temenin aku makan. Aku harus berguna. Setidaknya kamu bisa bantu sedikit aja sana. Ini kesempatan buat kamu. Oke. Pertama, aku bingung harus ngapain. Apa aku... Permisi. Iya, sebentar. Hai, aku anak kos baru di sini. Kamar aku persis di samping kiri kamu. Mohon bantuannya ya. Oke. Yang lain gak ada di kamar mereka. Jadi aku cuma nyapa kamu. Kamu mau kan jadi teman aku di sini? Dia kan yang tadi aku lihat di kantin sekolah. Jadi dia anak baru. Oh iya, kamu juga sekolah di Luxia High School kan? Iya. Kamu juga? Aku juga. Kamu anak baru? Bukan. Aku cuma pindah kosan aja kok. Nyari yang deket, soalnya aku gak punya kendaraan. Kalau pakai bis, sering telat soalnya. Oh, gitu. Kenalin, aku Sana Putri Kinaira. Aku Naira Yukimi. By the way, thank you ya sandwichnya. Sama-sama. Semoga kamu suka ya. Gua ngapain kesini coba? Jadi kamu ngelihat Adit di kantor polisi itu? Iya. Tadi di sekolah Bu Siti bilang ke aku kalau dia bakal telat. Tapi pas aku datang di kantor polisi 5 menit lebih awal, aku malah ngeliat Bu Siti sama Adit keluar dari salah satu ruangan gitu. Tapi aku nggak tahu itu ruangan apa. Dan kamu inget gak? Di waktu kamu bilang kekuatan kamu keluar saat di kantor agensi. Dan di sana ada Dimas sama temen-temennya. Di hari itu juga, kekuatan aku keluar. Karena salah satu teman Dimas yang kebetulan lewat di taman itu. Aku ikutin dia sampai depan kantor agensi. Dan di sana juga ada Adit kan? Apa jangan-jangan temannya itu pelaku? Maksud kamu Vicky yang rambut kuning terang itu? Bener. Kamu bayangin deh, udah 2 kali aku papasan sama Adit, tapi kekuatan aku nggak kepake. Harusnya kan, kalau memang ini semua ada hubungannya sama Adit, pasti dikasih petunjuk lewat kekuatan itu. Tapi bisa jadi kamu salah. Adit bisa saja jadi petunjuk kita. Dan kalau mungkin Vicky pelakunya, kita bisa jadikan Adit sebagai petunjuk utama. Maka dari itu kita harus cari tahu siapa sebenarnya Adit. Dan semua teman-temannya itu. Iya sih, kamu bener. Tapi gimana caranya coba? Aku udah ada salah satu orang yang bisa kita jadiin koneksi. Mungkin selanjutnya kita harus mencari informan. Kamu udah nemuin? Siapa?
besok kamu juga bakal tahu. Informan Intel. Ini untuk cari tahu informasi dari mereka kan? Kenapa nggak kita aja cari tahu sendiri? Caranya, Sana, kamu di dalam kan? Ara, kamu ngapain? Ada Zain juga. Ara kenapa sih kalau kesini nggak bilang? Mana bawa Zain lagi? Aku kan lagi bare face. Jelek banget. Loh, kok ditutup? Mereka semua? Iya, mereka semua. BTW, ibu kamu nggak di rumah? Enggak, lagi nginep di rumah nenek. Jadi, kamu sendiri? Udah biasa kok. Kan di sini banyak tetangga. Kalau aku takut, aku nginep di sana aja. Jadi ini mau bahas tetangga dulu atau mau cari tahu mereka? Cari tahu mereka dong. Aku butuh laptop. Laptop? Oke, sebentar. Ini. Bentar ya. Pakai ini. Takutnya lantai ini dingin. Iya, pakai biar nggak masuk angin. Kamu kan gampang masuk angin. Tuh kan, gimana nggak kelepek-kelepek coba sama Zain. Hal sekecil ini aja diperhatiin. Aku jadi makin jatuh cinta. Nggak, jangan kayak orang bodoh. Ayo sana fokus, ini saatnya kamu tampilin bakat kamu ke Zain. Mana tahu aku dapat poin. Oh iya, makasih. Sejauh ini gak ada yang mencurigakan dari mereka. Tapi aku gak bisa dapetin informasi tentang Adit dan kantor agensi mereka. Informasi Adit? Jadi yang lain gak ada yang mencurigakan? Mencurigakan paling soal Dimas. Dia kan adik dari manajer agensi AF Entertainment. Dia masuk ke agensi ya lewat kakaknya itu. Tapi ini gak ada kaitannya sama kasus ini. Karena kejadian ini murni di sekolah. Kita belum tahu ada hubungannya dengan hal di luar sekolah atau enggak. Soalnya kan Vicky sama Dika, mereka bukan anak dari sekolah kita. Kecil kemungkinan mereka ada hubungannya dengan kasus ini. Dan mereka cuma siswa biasa yang lagi training aja. Gak ada hal yang mencurigakan sih dari mereka berdua. Jadi memang poinnya di sini kita harus cari tahu siapa Adit dan Dimas. Bisa jadi dia ikut terlibat. Oh iya, aku belum sempat cerita ke kamu, Ra. Soal waktu pertama kali aku ketemu Rian itu adalah hari dimana aku ketemu sama papa aku. Dia datang buat ngajak aku tinggal lagi sama dia. Dan 3 hari sebelum aku ketemu papa, aku baru tahu kalau papa aku udah nikah sama mamanya Dimas. Dimas sekarang adalah saudara tiri aku. Ayahnya udah meninggal setahun yang lalu. Jadi mama Dimas sama papa aku udah menikah setelah 6 bulan kepergian ayahnya. Loh, kok kamu gak cerita? Pasti berat banget ya kamu nyimpan semua ini sendirian. Enggak kok. Dan Dimas juga udah pernah ngajak aku ngobrol di sekolah. Soal omongan aku sama Dimas di rooftop itu, kayaknya aku gak usah kasih tahu deh. Ini gak ada hubungannya sama kasus di sekolah. Dan semoga aja si Dimas itu gak terlibat. Arvanda, kamu kok kesini? Ternyata ada temannya juga. Kirain cuma Zain yang di sini.
Aku cuma nganterin kamu ini. Aku merasa bersalah tadi. Gak beli obat dulu buat kamu. Kamu sakit, Ra? Makasih Arvanda. Aku cuma gak enak badan aja tadi. Sekarang udah enakan kok. Iya, sama-sama. Yaudah, kalau gitu aku balik dulu. Kayaknya kalian ada urusan. Kita udah selesai kok. Habis ini Sana sama Zain juga udah mau balik. Karena udah malam. Benar, aku harus jemput Zaya. Kalau gitu gimana Sana balik sama Arvanda aja? Ya, baru mau balik sama Zain. Gak perlu, aku pakai ojek aja. Lagian aku sama Arvanda gak searah. Takutnya ngerepotin. Gak apa-apa, gue santai aja. Lagian kosannya gak jauh dari sini kan? Atau biar Sana bareng aku aja. Lagian aku jemput Zaya di sekitar daerah kos itu kok. Boleh? Yes, akhirnya bareng Zain juga. Gak apa-apa. Aman kok. Oh iya Arvanda, lebih baik temenin Ara dulu di sini. Dia pucet, ditambah agak stres dikit. Temenin aja bentar, sendirian juga di rumah. Enggak. Apaan berduaan di rumah cewek cowok? Jadi kalau ceweknya 2, cowoknya 1, aman. Kan gue tadi cuma... Ih, udah, malah berantem. Udah deh, kalian balik aja. Kasian nanti Zaya nungguin kamu. Aku juga mau ngobrol bareng Arvan. Nanti aku panggilin tetangga deh buat ngawasin kami. Lagian aku sama Arvan juga udah gede. Ya udah deh, jangan lama-lama bro di rumah cewek. Gua balik dulu ya. Aku juga balik ya, Ra. Bye, good luck. Hati-hati, kabarin kalau udah pada sampai. Sana, pegangan. Oh, oke. Itu bukannya Sana. Motornya... Motor Zain. Kok mereka boncengan? Kayaknya mereka udah mulai deket. Ngapain kamu kesini? Kakak sengaja bawa teman Zain buat gabung ke agensi itu. Harusnya kamu sadar bahwa saingan kamu tuh bukan cuma 1 atau 2 sekarang. Kakak mau jatuhin aku dengan cara seperti ini. Maksud kamu? Kalau aku sama teman-teman aku gak berhasil, maka seluruh grup yang ada di kantor kakak itu juga gak akan berhasil, sampai kapanpun. Kamu itu udah besar, Dimas. Jangan hanya mengandalkan kakak untuk semua mimpi kamu yang berubah-berubah itu. Harusnya sekarang kamu fokus ke diri kamu sendiri. Jangan jadi kayak papa. Tahu apa kakak soal papa? Kalau kakak sampai bikin mereka lebih di atas aku gak akan tinggal diam. Bahkan, kalau harus bikin kakak hancur, aku bakal lakuin itu. Kamu udah gila ya? Kalau bukan karena aku, kamu gak akan ada di sini sekarang. Mungkin kamu udah mati di jalanan sana. Jangan buat aku marah dan cabut semuanya, Dimas. Kalau gak bisa balas budi, seenggaknya sadar diri. Maka dari itu selesain tugas kakak. Jangan setengah-setengah. Kakak kan yang ngajak aku sejauh ini. Harusnya kakak buat aku lebih dari ini. Bahkan kamu gak pernah peduli sama keadaan aku. Capek atau enggak, pergi. Aku udah gak sanggup ngelihat sikap kamu yang makin hari makin mirip papa.
Setelah kepergian papa, kakak sama mama malah bisa hidup tenang kayak gini. Kayaknya cuma aku yang akan membalaskan dendam itu. Semuanya sudah selesai, Dimas. Apapun yang kamu lakukan sekarang, gak akan mengubah apapun. Gak akan bikin papa hidup lagi. Jalanin aja hidup kamu dengan baik. Dan jangan jadi papa yang kedua.